Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Arinal Ihsan, jurusan Informatika Universitas Muhammadiyah Malang, ingin mempresentasikan masalah dari bagaimana sistem dari sebuah komputer, yang komponen-komponen yang terpenting pada sebuah komputer, dan juga ini untuk memenuhi persyaratan dari mata kuliah organisasi arsitektur komputer sendiri. Oke, langsung saja kepada gambar. Nah, ini merupakan tampak belakang dari sebuah langkah awal untuk membongkar sebuah laptop, yaitu dengan laptop seri Toshiba L640. Oke, ini merupakan tampak belakangnya. Nah, ini merupakan VGA dari sebuah laptop Toshiba, yaitu yang mana VGA itu merupakan adalah standar dari sebuah tampilan komputer analog yang dipasarkan oleh pertama kali. Walaupun standar VGA sudah nggak ada lagi digunakan karena sudah diganti oleh standar yang lebih baru. Nah, VGA sebenarnya masih diimplementasikan pada paket PC. Terus VGA merupakan standar grafis terakhir yang diikuti oleh mayoritas pabrik pembuat kartu grafis komputer. Nah, kepanjangan dari VGA itu sendiri yaitu Video Graphic Array. Nah, ini biasa dinamakan juga dengan video card atau seperti video adapter, display card, graphic board, display adapter, dan sebagainya lah. Nah, istilah VGA sendiri juga sering digunakan mengacu kepada resolusi layar berukuran misalnya 640 kali 480. Nah, apapun pembuat perangkat keras kartu grafisnya, kartu VGA ini berguna untuk menerjemahkan keluaran dari komputer ke monitor. Nah, seperti contoh yang tampilan gambar tadi. Oke, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan hard disk. Nah, ini merupakan hard disk. Gambar hard disk hasil dari bongkaran hard disk dari Toshiba L640, yang mana dari definisi hard disk itu sendiri merupakan yang seperti yang kita ketahui bersama, komponen-komponen komputer yang sangat penting. Nah, dan hard disk ini digunakan untuk menyimpan data seperti dokumen dan file-file lain di dalam sebuah PC. Nah, coba deh kita bayangkan saja jika suatu komputer tidak memiliki hard disk, maka akan terjadi apa seperti komputer tersebut. Nah, hard disk atau sering yang kita sebut dengan HDD pertama kali hanya berkapasitas 10 MB dan hanya dapat menyimpan lagu berformat seperti MP3. Namun sekarang kapasitas hard disk sudah ada yang 2 TB lah. Anda bayangkan saja apa yang terjadi pada hard disk di masa depan. Nah, di sebuah hard disk yang dipasang pada sebuah PC, kita sering menjumpai kata FAT32 atau NTFS. Sebenarnya dulu saya bingung apa perbedaan antara file system tersebut. Namun setelah saya mencari di Google dan mencari beberapa referensi yang lainnya, menemukan banyak artikel yang membahas ini, dan secara garis besar banyak yang mengemukakan pendapat bahwa NTFS lebih baik daripada FAT. Namun saya juga masih kurang yakin apakah benar. Dan juga banyak yang mengatakan bahwa hard disk harus didefrag setiap bulan untuk tahap pembersihan. Namun saya lebih suka untuk tidak melakukan hal itu. Saya hanya akan mendefrag jika sistem Windows terkena virus atau terlalu banyak data sehingga perlu pembersihan yang menyeluruh. Saya rasa untuk bagian hard disk hanya untuk itu yang saya sampaikan. Mungkin membahas hal yang mungkin berguna seperti halnya yang saya jelaskan kali ini. Oke, untuk selanjutnya itu ada mainboard atau motherboard. Nah, ini merupakan tampilan mainboard dari Toshiba L640 itu sendiri. Nah, melihat dari fungsinya, mainboard itu merupakan sebuah papan rangkaian elektronik utama yang menjadi landasan dari komponen-komponen. Di antaranya adalah prosesor, ada memori, video grafik, akseleri atau VGA tadi, sound card, dan lain-lain.
Nah, dalam slot-slot atau soket yang tersedia, penggunaan jenis prosesor akan sangat mempengaruhi pemilihan motherboard. Nah, motherboard merupakan tempat berlalu lalangnya data. Motherboard menghubungkan semua peralatan komputer dan membuatnya bekerja sama sehingga komputer berjalan dengan lancar. Nah, prosesor dapat dikatakan sebagai otak. Nah, selanjutnya ini merupakan prosesor. Nah, ada baiknya kita akan menjelaskan definisi dari prosesor itu sendiri. Nah, prosesor itu merupakan sebuah chip, nah seperti yang digambar, merupakan berupa yang mengontrol keseluruhan sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari kegiatan komputer dalam melakukan perintah-perintah yang kita berikan, perintah yang menjalankan tugas. Nah, prosesor terletak pada soket yang ada di motherboard. Prosesor dapat diganti dengan jenis yang lain, asalkan soket pada motherboard sesuai mempengaruhi kecepatan. Nah, kita lihat dari pembagian prosesor itu ada 3. Pertama ada ALU, Arithmetic Logic Unit, ada CU, Control Unit, dan ketiga itu ada MU, Memory Unit. Nah, dari jenis-jenis prosesor itu sendiri ada banyak ya, yang nggak mungkin dijelasin satu persatu. Oke, kita selanjutnya yaitu ada RAM. Oke, penyimpan dari RAM itu merupakan disebut memori. Seperti yang kita ketahui, memori. Nah, memori sendiri itu merupakan perangkat yang menyimpan data secara sementara sebelum transfer ke prosesor ataupun sebaliknya. Nah, jadi fungsi dari memori di sini merupakan menyimpan perintah yang belum disampaikan ke dalam sebuah prosesor sebelum diolah oleh prosesor. Nah, seperti kita ketahui bahwa semua data di dalam sistem komputer akan disimpan di dalam HDD atau hard disk, RAM, dan menjembatani antara prosesor dan hard disk. Karena apabila prosesor mengambil data dari hard disk secara langsung, akan terjadi proses yang terlalu lama. Nah, saat ini performa pengelolaan ialah satuan gigahertz, artinya miliar per detik. Sedangkan hard disk atau SCSI paling tinggi hanya memiliki transfer rate yaitu 320 MB per detik. Jadi bisa dibayangkan perbedaan antara keduanya. Umumnya server menggunakan RAM tipe DDR atau DDR2 seperti pada gambar di atas sini. Nah, dari RAM itu sendiri memiliki beberapa varian teknologi berdasarkan kegunaannya, yaitu untuk register, unbuffer, dan umumnya digunakan pada PC desktop biasa. Oke, mungkin hanya ini penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.